seorang lawyer yang mengklaim dirinya intelektual memahami batasan mana yang bisa di speak up, mana yang dia silent. Mereka ini mengeluarkan statement udah 5 laporan. Mereka begini terus, kita udah bukti, kita udah lapor, kita ini, kita itu. Ternyata sampai sekarang belum ada panggilan, tapi di sosial media seolah-olah mereka udah menghakimi saya kriminal. Dilaporkan, katanya ini surat palsu. Padahal surat asli itu, Pak. Oke. Tapi berani bilang di sosial media, ini surat palsu. Padahal surat itu yang keluar dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berarti dia yang lapor, dia yang terlibat. Ya. Sebenarnya tanpa lapor balik pun ya mereka akan terseret sendiri. Jadi siapa yang membuat laporan dan siapa yang akan terjadi tertuduh nanti kemudian. Walaupun secara legalitas terlapornya Akas. Itulah hukum. Menariknya belajar hukum di situ. Salut saya terhadap Akas. Karena banyak laki-laki yang tidak mau diajak mengakui anak dan melegalkan sesuatu yang belum sah menurut hukum. Pernyataan lawyer lawak harus hanya sebatas persoalan kasus. Tidak boleh persoalan pribadi, sampai make up-nya diceritain. Nah, misalnya itu nggak boleh begitu. Sampai beras, sendok, garpu diceritain sebagai itu lawyer. Itu tidak boleh. Itu kan masuk di dalam materi, kalau dalam pidana, itu dalam materi yang disampaikan dalam ruang penyidik yang bersifat pro justisia. Tidak boleh dibuka. Yang namanya sifat pro justisia nggak boleh. Surat pun nggak boleh dibuka. Nah, dalam hal ini gugatan, menurut saya, kalau gugatan tidak boleh. Gugatan itu memang tidak bersifat pro justisia. Tapi isi dari gugatan itu adalah berkaitan aib orang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Misalnya contoh kita bilang, saya bercerai karena memang dia tidak memberikan anak, tidak bisa memiliki anak karena dia misalnya laki-laki apa, perempuan apa. Karena itu aib itu. Sementara aib itu harus diungkapkan dalam ruang sidang untuk menjadi pertimbangan hakim. Nah, ini yang perlunya seorang lawyer yang mengklaim dirinya intelektual memahami batasan mana yang bisa di speak up, mana yang dia silent. Ini cuma speak up, Pak. Ada lawyernya ini sama. Saat kita persidangan, di dalam persidangan pun direkam. Iya. Iya. Jadi gini, di dalam persidangan itu apakah sidang untuk umum dan sidang tertutup atau terbuka? Sidang tertutup. Saya minta sidang tertutup. Nah, di dalam sidang tertutup, katakan di dalam sidang terbuka. Sidang terbuka artinya kita hanya mendengar dalam ruang persidangan, tapi tidak boleh direkam. Yang bisa ditonton oleh orang yang tidak pernah hadir dalam sidang. Makanya di dalam perseteruan pada kasus Rasman itu salah. Dia ingin terbuka, live. Kalau terbuka, ya yang nonton itu orang sekitar di dalam ruang sidang. Kalau live, berarti kan orang lain nonton. Kalau ada hal-hal yang bersifat aib, misalnya kasus pelecehan seksual atau tentang anak, itu memang harus tertutup. Jadi sebenarnya lawyer wajib menjaga etika komunikasi. Lawyer wajib menjaga kerahasiaan klien. Lawyer wajib menjaga rahasia lawan. Menurut Bapak, ini kita kasih peringatan untuk lawyer juga atau kita laporkan? Ya, saya pikir ada hak dari Akas untuk mempertahankan hak. Kalau memang sikap-sikap itu sudah bertentangan dengan hukum dan etika profesi, ya saya yakin Akas memiliki lawyer yang hebat, yang profesional, bisa mengakomodir dengan tindakan-tindakan konkret, melaporkan atau ya membuat pengaduan secara profesi ke organisasi advokat. Ya, bukan saya memprovokasi, tapi ini kembali kepada Akas. Kalau dianggap penting, ya lakukan upaya. Kalau memang mengampuni, ya itu kembali kepada. Kalau mengampuni, menurutku persidangan belum keluar itu keputusan. Ini kelanjut sampai akhir terus, dan ini mengirim kebencian. Cara baik kita yang mengajukan isbat untuk meluruskan hak dan wajiban anak-anak di ruang publik jadi buruk. Ya. Gara-gara orang kalau milih. Untuk efek jerahnya, ya nanti konsultasi dengan lawyernya lah. Ya, saya tidak bisa berpendapat karena saya hanya seorang ahli hukum saja. Tapi kalau persoalan
berkaitan tentang legal action, berkaitan dengan hak Akas, ya bisa diskusi konsultasi dengan lawyernya. Siap. Lawyernya ya siapa-siapa saja sih lawyernya? Lawyer yang untuk urus isbat cerai itu tidak mau tampil di sosial media sebelum keluar keputusan. Tapi lawyer untuk urus yang laporan yang kiri kanan katanya, tapi belum ada. Kak Edlina ada, Bang Wendo ada. So ada tim satu yang kan Pak Harwanto juga. Pak Harwanto. So, Pak Harwanto sahabat saya itu. Hebat sekali Ya. ngomongannya. Karena Pak Harwanto ngomong itu pas sama gak kiri kanan. Kalau ada pertanyaan, tegas jawabnya seperti ini. So suka aku kalau Pak Harwanto bicara. Itu advokat berasa militer. So, hebat sekali Pak Harwanto. So ini cuman Pak, kita udah hampir sejam ya. Kayaknya ini aku butuh part 2 ya. So nanti part 2 yang aku mau bicara inilah. Karena yang tadi kita bicara untuk cuma perceraian. Ya. Karena perceraian ini tidak mau dimengakui di pengadilan dan mau dibatin, mau susahin aku lah Pak. Bapak tahu lah kalau suami istri yang udah pernah tinggal bareng selama 3-4 tahun, mereka tahu rahasia satu sama lain. Oh iya. So kalau saya sekarang mau cari celah untuk laporin mantan istri, banyak. Bapak ngerti mungkin pernah ganti alamat KTP tapi gak pernah tinggal di situ, bayar-bayar. Pernah ganti akta kelahiran anak, perbayaran. Ganti nama anak tanpa izin bapaknya. So mau cari celah untuk laporin mantan istri. Itu hal yang lakukan saat ini mereka. 3 tahun, 4 tahun saya yang pernah hidup bareng. Dari situ mereka cari celah untuk laporin dan susahin aku. Walaupun belum pas dapatnya, mereka mengirim fitnah di mana saya sampai kemarin speak up di podcast juga. Bapak kan tadi tanya kenapa Kak suruh speak up. Sebenarnya sih ini udah 8 bulan mereka banyak banget podcast di mana jadi kebencian terhadap saya terlalu banyak di sosial media sampai istri saya pun dibully. Di situ podcast saya cuma mau mengklarifikasi tentang hal-hal yang ada, bukan mau membuktikan. Tapi itu pun mungkin bahasa saya kurang pas kah, mungkin cara saya gak baik untuk sampaikan bagaimanapun. So mereka ini sekarang lapor yang lain-lain juga Pak. Pertama 2021 saya pernah cerai sama istri pertama. Dibilang di akta cerai itu alamatnya salah. Dilaporkan, katanya ini surat palsu. Padahal surat asli itu, Pak. Okay. Tapi berani bilang di sosial media, ini surat palsu. Padahal surat itu yang keluar dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan di 2021. Oke. Tapi mereka bisa bilang fitnahkan surat palsu. Kedua, sekarang lapor-lapor juga di Polda atas alamat palsu. Itu gimana Pak menurut Bapak? Alamat palsu dengan surat palsu ya. Artinya alamat yang dituangkan dalam satu surat. Kan gitu. Nah pertanyaannya, siapa yang membuat jadi palsu? Yang lapor siapa? Yang mereka lapor. Mereka itu siapa? Mantan istri? Mantan istri pertama, ketemu mantan istri kedua, terus ketemu lawyer yang tadi kita bicara. Akhirnya buat laporan. Buat laporan tentang pemalsuan alamat. Iya. Pemalsuan alamat berarti pasal 244 ya? Iya. Dia menggunakan pasal atau 264. 263. Oh, pasal pemalsuan. Nah, gini. Kalau memasukkan alamat, pasti ada namanya domisili. Siapa yang mengurus domisili? Saat itu yang urus domisili pengacaraku sama mantan istri. Siapa namanya? Pengacara. Bukan, yang mantan istri yang mana? Kan mantan istrinya 2 ini. So dia yang bantu ada pengacaranya. F ya. Berarti F. Kalau melaporkan, istri pertama harus melaporkan 2 itu, bukan Akas. Akas itu hanya pengguna saja.
pengguna dokumen itu yang dibuat oleh orang lain kan? Tapi pertanyaan Pak satu, ini kan perceraian menjadi di 2021. Ya. Dibilang saya memalsukan alamat. Anggap aja Pak kalau kita udah benarin alamat itu. Apalagi mereka mau rebutin? Enggak, maksudnya gini. Alamat itu yang dituangkan di dalam gugatan, sehingga gugatan itu dibaca oleh hakim menjadi putusan. Kan begitu. Jadi artinya kan tidak ada kesempatan kita untuk koreksi karena sudah dituangkan dalam putusan, salinan putusan. Artinya kan nggak bisa kita koreksi. Pertanyaannya sekarang menjadi unsur pidana ini melaporkan kepada AKAS. Melaporkan ke saya. Sementara AKAS tidak melakukan pemalsuan surat domisili. Tidak. Nah, kalau di dalam hukum Indonesia, hukum administrasi negara Indonesia, yang membuatkan domisili itu adalah RT, lalu disahkan oleh RW dan kelurahan. Nah, apakah AKAS datang ke kelurahan dan RT RW? Tidak. Siapa yang datang ke sana? Pergi pengacaranya sama V. Tadi. Ya, kalau V dan pengacara ya yang dilaporkan mereka dulu, baru AKAS. Kan AKAS di belakang itu. Siapa yang membuat sesuatu menjadi palsu, orang itu diminta pertanggung jawab. Tapi saya ada bukti juga, chat-chatan. Di 2021 masih ada chat-chatan. Bagus lah, kalau begitu artinya kan gini, saya nih kan bukan lawyer ya, bukan lawyernya AKAS. Nanti diskusi dengan lawyernya, bagaimana cara kontes pembelaan yang efektif untuk membantah bahwa AKAS bukan terlapor dan AKAS bukan orang yang satu-satunya diminta pertanggungjawaban secara hukum. Tetapi orang yang membuat itu menjadi palsu. Ya udah pengacara dengan ada mantan istri, bukan udah. Ya. Berarti dia yang lapor, dia yang terlibat. Ya. Agak aneh di sosial media. Tapi yang lapor kan istri pertama kan. Mantan istri pertama kan. Mantan istri pertama dibantu sama si V. Kata bantu itu belum dulu. Kita anggap aja yang melaporkan itu secara otentik itu adalah istri pertama. Diduga ada keterlibatan mantan istri kedua. Itu. Tapi yang lapornya adalah istri pertama. Apakah motif itu karena kerjasama itu dugaan. Nah, kita kan hindari tuduhan-tuduhan. Jangan kayak sebelah yang lainnya. Benar. So itu Pak, berarti mereka karena belum tentu laporan-laporan. Aku pernah sepakat mereka kayaknya belum tahu ya. Itu nanti saya buktikan. Ada screenshot. Ada. So kita sepakat untuk bercerai. Ada perjanjian. So, mungkin pengacaranya sebelah sana juga gak tahu atau belum dikasih tahu sama kliennya. Kita udah perjanjian sepakat untuk bercerai dan disuruh urus perceraian. Nah, di situ saya udah urus. Saat itu yang bantu saya itu untuk perjanjian juga mantan istri, 2. Nah, kalau ini mau mereka menjalankan masalah dan mereka tidak bisa membuktikan saya yang memalsukan surat, berarti saya bisa lapor balik mereka. Iya, lapor balik. Berarti kita tunggu aja karena di sosial media mereka membangunkan. Sebenarnya tanpa lapor balik pun ya mereka akan terseret sendiri. Jadi siapa yang membuat laporan dan siapa yang akan tertuduh nanti kemudian. Walaupun secara legalitas terlapornya AKAS. Itulah hukum. Menariknya belajar hukum di situ. Kalau kita melihat, merumuskan siapa berbuat apa dengan cara apa dan melanggar apa, ya harus menanyakan sesuatu yang menjadi palsu ini siapa yang membuat, siapa yang meminta membuat, siapa yang menyuruh membuat. Jadi kembali kepada ya sama seperti pemain bola itu bunuh diri gitu ya, masuk ke gawang sendiri gitu. Tanpa AKAS melakukan pelaporan juga, nanti akan berbalik sendiri. Berarti ini kita tunggu aja ya. Tunggu aja. Sebenarnya sih kemarin Pak, saya mau tanya ini. Mereka ini mengeluarkan statement udah 5 laporan. Dan ini udah hal yang 5-6 bulan Pak. Mereka begini terus, kita udah bukti, kita udah lapor, kita ini, kita itu.
Ternyata sampai sekarang belum ada panggilan, tapi di sosial media seolah-olah mereka udah menghakimi saya kriminal gitu. Ya, itulah salah ya. Kalau di dalam undang-undang, eh, di dalam hukum secara umum, hukum itu bersifat humanis ya. Hukum itu diciptakan bukan untuk menjadi alat menakutkan orang. Hmm. Sama juga kayak polisi, jangan sampai laporan ini menjadi alat menakut-nakuti. Sementara framing negatif itu menjadikan stigma negatif terhadap terlapor, itu nggak boleh. Kalau memang ada unsur pidana, lapor secara diam-diam saja. Lapor secara diam-diam, proses secara diam-diam, tiba-tiba baru ketahuan oleh publik. Mm-mm. Nah, dalam posisi laporan, asasnya masih praduga tidak bersalah. Mm-mm. Orang itu baru dinyatakan dia bersalah jika sudah diproses penuntutan, putusan, dan putusan itu harus berkekuatan hukum tetap. Selebih itu nggak boleh. Mm-mm. Tidak boleh itu. Mhm. Jadi, saya buat laporan ini benar-benar dia mencuri, dia perampok, dia berzina. Baru laporan saja. Laporan itu hanya P1. Untuk membuktikan sebuah perkara itu menjadi diadili sampai P53. Oke. Banyak sekali proses panjang. Maka dalam kasus pidana itu tidak cepat waktu untuk dapat hasilnya. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi biarkan saja, jangan terbawa oleh cara permainan lawan. Kan itu kan cara mereka masing-masing ya. Hak mereka yang artinya Akas harus mempertahankan haknya, memperjuangkan hak-hak hukumnya, walaupun memang itu hanya versi kebenaran dari versi Akas. Orang lain belum tentu menyatakan itu benar. Biarin saja. Yang paling pentingnya seperti tadi kan, orang tidak memahami bahwa yang menggugat cerai isbat adalah Akas. Mm-mm. Tujuannya gugat itu adalah untuk memperoleh kepastian pernikahan yang sebelum siri menjadi sah. Dan yang kedua, memperoleh kepastian tentang anak. Supaya anak ini adalah hasil perkawinan yang dicerai oleh ayah ibunya, tapi anak ini tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Anak ini tetap adalah anak Akas dan anak ibunya. Mm-mm. Ini kan menurut saya upaya yang dilakukan Akas itu untuk memperoleh kepastian hukum tentang anak itu. Salut saya terhadap Akas. Karena banyak laki-laki yang tidak mau diajak mengakui anak dan melegalkan sesuatu yang belum sah menurut hukum perkawinan 174. Kalau siri kan hanya agama, tapi hukumnya belum. Sehingga di situ tidak ada hak anak untuk Nah, di dalam akte biasanya anak ibu aja, tidak mencantumkan ayah. Kalau sudah ada isbat cerai, nanti ada pengakuan. Akte anak itu bisa atau aktenya sudah ada sekarang. Aktenya udah dibuat, Pak. Loh, aktenya sudah dibuat, ada nama ayahnya? Nggak ada. Bukan cuma aktenya buat. Ini Ya mungkin dulu karena belum cerai isbat kan, masih siri. Ya pasti akte anak ada, tapi tidak ada cantumkan ayahnya. Saya mau tanya, Pak, satu hal sisi hukum ini gimana? Dibuatkan oleh ibu akta anak-anak Malik Izhan Ilahi binti, padahal saat itu kita dalam pernikahan walaupun nikah siri. Saya berusaha sahkan nikah saat itu tapi tidak mau, mantan gak apa-apa. Setelah perceraian saya ajukan di isbat. Nah, setelah kita cerai, mantan saya merubah nama anaknya juga. So Malik Izhan Ilahi, Ilahi itu nama keluarga saya. Malik itu juga nama keluarga saya. Dihilangkan nama keluarga saya, sisanya Izhan, dan rubahkan akta kelahiran lagi. Apakah itu bisa? Tanpa pengadilan. Ya. Tanpa pengetahuan. Kalau cari celah untuk lapor-lapor, ya ini. Kalau anak itu lahir dari sebelum perkawinan, untuk mendapatkan akte itu harus ada penetapan pengadilan. Sumpah di hadapan pengadilan, baru diterbitkan. Sumpah yang dimaksudnya adalah benar anak biologis saya. Ibunya juga benar lahir dari rahim saya. Baru ada penetapan dari pengadilan, keluarlah akte. Sebagai hak umum kan. Harus ada di hadapan pengadilan itu. Tapi kalau dia lakukan hal begitu pelanggaran hukum. Ya,
nanti tanya pengacaranya ya. Oke. Itu ada poinnya juga, ada kelemahan-kelemahan secara administrasi negara ya, yang bisa saja nanti lawyernya lah. Saya sudah. Lawyernya. Soalnya ini udah berapa lama saya udah lihat dan ini udah berkembang di sosial media juga sebagai kebencian kayak anak-anak tidak butuh ayah. So Ya. bukan dihilangkan sejarahnya, tapi hilangkan asal-usul juga. Ya. Mereka itu tidak tahu dari mana mereka. Kita sudah 1 jam ya? 1 jam lebih kita. Oke, nanti sesi berikutnya. Oke, sisi berikutnya nanti mungkin kita lanjut lagi. Sebenarnya sih Pak, maaf ini rumit sekali. Aku Ya. capek sendiri. Belum- Pengacara saya ya. capek juga. Ya. Mereka pun pikir ini gimana sih masalah kita semua sekarang tidak mengerti asal-usul masalahnya itu apa. Ya. Kebencian jadi ke permasalahan yang menjadi konsumsi publik juga dan berlibatkan hukum juga yang habiskan tenaga, waktu Ya. dan uang. Sesuatu hal yang didominasi oleh rasa kebencian pasti menjadi rumit. Tapi kalau sesuatu hal yang dilandasi oleh rasa cinta itu pasti sederhana. Karena orang membunuh itu, Mantap kata-kata itu. orang yang saling membunuh itu karena kehilangan rasa cinta. Maka kebencianlah satu-satunya cara untuk melakukan satu kejahatan lain. Kenapa Pak Nyoman bisa kata-kata saya sebenarnya sih suka banget berbicara sama Pak Nyoman ya. Kemarin kita di vilanya Pak Nyoman, kita berbicara hampir 12 jam. Bapak tahu gak? Kakak lihat gak kemarin tangan ini saya udah bakar. Gara-gara kita duduk di luar. Panas. Udah besok pulang tangan aku bakar. Iya. Karena saya berbicara sama Bapak tanpa sadar kita tidak tahu udah kena matahari berapa jam. So terlalu mendalam ambil ilmu dari Bapak. Bukan ilmu hukum saja. Bapak Nyoman udah tulis beberapa buku. So Bapak udah menjadi author. Saya sangat suka sama orang yang punya ilmu, so bisa nyambung kita saat berbicara tentang politik, tentang dunia, tentang hukum, tentang bisnis, keuangan. Kayak kita kalau duduk bersama Bapak, kayak kita lagi baca buku secara gratis. Karena saya tidak bayar ya, saya cuma karena Bapak sama saya udah kita kemarin berbicara. Saya juga sebenarnya sih senang kalau berbicara sama Bapak, apalagi kita sharing ilmu saja. So mantap. Bapak udah berapa buku kemarin itu Bapak bilang? 7. 7 buku. Author dari 7 buku. Itu satu buku pun mau tulis itu gak segampang Pak. Butuh waktu sekitar 6-9 bulan. Wow. So 7 buku tentang hukum, tentang dunia. Sebenarnya sih buku-buku dari Bapak. Kemarin saya search di Google sedikit. Itu sebagai manusia biasa susah dibaca Pak. Harus butuh benar-benar fokus dan kita harus masuk ke dalam diri kita. Pertanyaan Bapak itu sangat dalam bukunya juga. Tentang duniawi, tentang hukum. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak kita perlu berpikir atas satu pertanyaan. Iya, ini nyambung kemana ya? So, emang Pak Nyoman itu Masya Allah udah kasih kita waktu untuk podcast hari ini. Sebenarnya sih saya masih punya banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti lain waktu karena waktunya sangat berharga. So, alhamdulillah mereka udah kasih waktu kita untuk berbicara pendapat yang pas. Pendapatan lagi. Pendapat yang pas. Kenapa saya hari ini pengen berbicara sama Bapak? Karena setelah saya lihat lawyer sebelah sana juga, saya pikir pengacara-pengacara kebanyakan sekarang mungkin tidak benar-benar kasih pendapat yang advice yang paling pas. Mereka mencari untung. Jangan-jangan kita mencari pengacara untuk mencari solusi, tapi ada banyak pengacara yang masalah besar dikecilin, tapi ada yang masalah kecil dibesarkan. Makanya bagaimana saya bisa ketemu ahli hukum, bisa tahu kelemahan saya, kekurangan saya, apa yang baik dan benarnya. Dan baik. Masya Allah Bapak udah kasih tahu kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas kunjungan di kantor saya ini ya. Wah. Kantornya kecil, sama seperti orangnya kecil. Emang luar biasa. Down to earth orang begini bicaranya. So bisa gak Pak kalau nanti saya pengen minta pendapat lagi? Boleh. Bisa main ke Bisa.
ilmu ini yang saya peroleh dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harus membagi kepada yang lain. Yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan, saya tidak bisa berbagi. Yang datang ke saya membutuhkan, saya akan memberikan secara cuma-cuma. Masya Allah. Nah itu sebenarnya saya kemarin hubungi satu pengacara lagi, ahli hukum juga mau minta pendapat 1 jam di-charge 10 juta. Untungnya gratis 2 jam 3 jam kita berbicara. Siap. Apalagi sama ahli hukum itu tidak segampang. Bayarnya doa saja, doa saja. Semoga Bapak Terima sehat-sehat dan kasih banyak. usahanya lancar. Ya, terima kasih banyak. Dan saya minta doa juga semoga masalah-masalah saya cepat selesai. Ya, masalah itu ada 2. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa selesaikan, masalah yang tidak bisa diselesaikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Karena hanya Tuhanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mampu menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan oleh manusia. Benar. Kita berusaha saja. Iya. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman. Thank you so much. Love you all. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Oke.